Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wahid dari Teknik Kimia UI. Dalam kesempatan ini ingin menjelaskan terkait dengan persamaan keadaan atau equation of state. Persamaan keadaan ini sangat penting di dalam teknik kimia karena digunakan untuk mendesain diantaranya peralatan proses. Lalu apakah yang dimaksud dengan persamaan keadaan? Persamaan keadaan adalah persamaan yang memang menghubungkan antar variabel keadaan atau variabel of state. Sehingga persamaannya adalah seperti ini secara umum, yakni tekanan atau P sama dengan fungsi dari V atau volume, N atau jumlah mol, dan T atau suhu. Jadi persamaan ini memang menghubungkan antar 4 variabel keadaan. Tadi bahwa yang pertama tekanan, volume, jumlah zat yang dikandung, kemudian yang terakhir adalah suhu. Persamaan keadaan sebenarnya ada 2 model. Yang pertama adalah empirical model dan yang kedua adalah kinetic model. Dalam hal ini di sini hanya akan menjelaskan tentang persamaan jenis yang empirical model dengan persamaan seperti yang sudah ditampilkan sebelumnya. Dalam gas ideal atau gas sempurna, persamaan ini menjadi dalam bentuk P sama dengan nRT dibagi V, atau bentuknya adalah PV sama dengan nRT. Dengan R adalah konstanta yang tidak bergantung pada identitas, atau biasanya disebut dengan konstanta gas ideal. Dengan rumusnya adalah R sama dengan Na, yakni bilangan Avogadro, yang besarnya adalah 6,02214 dikali 10 pangkat 23 per mol, dikalikan konstanta Boltzmann atau K, yang besarnya adalah 1,380650424 dikalikan 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Sehingga besarnya R ini tergantung dari satuan yang digunakan. Persamaan keadaan untuk gas nyata pertama kali dikembangkan oleh van der Waals, dan ini adalah persamaan yang sangat penting. Dalam hal ini van der Waals kemudian menemukan bahwa persamaan gas ideal ini harus dikoreksi. Yang pertama, koreksi terhadap volumenya. Volumenya tidak sebesar yang ada di gas ideal. Kenapa? Adanya interaksi tolak-menolak antar molekul. Ini harus diperhitungkan dengan mengandaikan bahwa hal itu menyebabkan molekul berperilaku seperti bola kecil, tetapi tidak dapat ditembus. Jadi alih-alih bergerak dalam volume V, seperti gas ideal, mereka dibatasi oleh volume yang lebih kecil. Sehingga volumenya menjadi V dikurangi NB. Dengan dalam hal ini, N kali B ini adalah kira-kira volume total yang diambil oleh molekul itu sendiri. Argumen ini menunjukkan bahwa saat tolak-menolak signifikan, hukum gas sempurna yang sama dengan P sama dengan nRT per V harus diganti dengan P sama dengan nRT dibagi V dikurangi NB. Yang kedua, van der Waals menemukan bahwa tekanan itu sendiri harus dikoreksi. Jadi tekanan tidak sebesar seperti gas ideal. Kenapa? Karena tekanan tergantung pada frekuensi tumbukan dengan binding dan gaya setiap tumbukan. Baik frekuensi tumbukan maupun gayanya dikurangi oleh interaksi tarik-menarik yang bekerja dengan kekuatan yang sebanding dengan jumlah molekul yang berinteraksi, dan oleh karena itu dikurangi konsentrasi molar.
atau N dibagi V dari molekul dalam sampel. Karena frekuensi dan gaya tumbukan berkurang oleh interaksi tarik-menarik, tekanan berkurang sebanding dengan kuadrat konsentrasi ini. Yang rumusnya adalah A dikalikan N per V di pangkat K2. Dengan A adalah konstanta positif dari masing-masing gas, efek gangguan dari gaya tolak-menarik dan gaya tarik-menarik dalam persamaan van der Waals, akhirnya persamaannya menjadi P sama dengan nRT dibagi P dikurangi NB, dikurangi A dikalikan N kuadrat kali V kuadrat. Atau dalam bentuk volume molar, yakni Vm, V dibagi N, maka persamaannya menjadi P sama dengan N dibagi sama dengan RT dibagi Vm dikurangi B. Dikurangi A dikalikan 1/Vm kuadrat. Dalam bentuk kubik atau persamaan pangkat 3, persamaan tersebut, persamaan ini, jadi persamaan yang ini bisa dibentuk di dalam bentuk kubik menjadi Vm pangkat 3 dikurangi dalam kurung B plus RT bagi P dikalikan Vm kuadrat ditambah A dibagi P kali Vm plus AB dibagi P sama dengan 0. Jika kita tahu P dan T atau pada P dan T tertentu untuk setiap senyawa tertentu sehingga A dan B-nya tertentu, maka dapat dihitung Vm-nya. Persamaan lain dari persamaan gas nyata adalah yang paling banyak dipakai, yakni persamaan keadaan Peng-Robinson. Yang kita dari persamaan ini kita perhatikan bahwa Peng-Robinson mengoreksi faktor berkurangnya tekanan dengan rumus seperti ini. Dengan penjabarannya ada di bawahnya. Lalu apa pentingnya persamaan keadaan ini? Yang pertama, untuk menentukan sifat-sifat fluida. Yang kedua, dengan sifat-sifat fluida ini, kita bisa mendesain peralatan proses. Perhatikan bahwa di dalam gas nyata, ada yang disebut dengan faktor kompresibilitas atau Z. Nah, kita bisa menentukan Z ini menggunakan dua persamaan keadaan. Yakni persamaan keadaan gas ideal atau gas sempurna dan persamaan gas nyata. Karena Z itu adalah rasio antara volume molar terukur suatu gas yang gas nyata dengan volume molar gas sempurna. Yakni Z sama dengan Vm dibagi Vm0. Dengan kalau Z-nya sama dengan 1 berarti gas ideal karena Vm-nya sama dengan Vm0. Jadi itu berkaitan dengan gas. Vm atau Z biasanya lebih kecil dari 1 ketika tekanan lebih rendah, yang lebih rendah. Pada tekanan yang lebih tinggi, misalnya di sini, maka Z-nya lebih besar daripada 1. Nah, berdasarkan Z ini, maka gas ideal bisa diubah menjadi PVM sama dengan RT kali Z. Ini persamaan gas nyata jadinya. Nah, penerapannya pertama, yakni ketika kita ingin menentukan daya kompresor. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada faktor namanya Z rata-rata, kemudian ada K. Dengan K itu adalah rasio antara Cp dibagi Cv atau kapasitas panas pada tekanan tetap dibagi kapasitas panas pada volume tetap. Dengan persamaan empiriknya adalah sebagai berikut. Kalau kita sudah mengetahui Cp-nya, maka juga kita bisa mengetahui Cv-nya menggunakan rumusan seperti ini untuk gas ideal. Penerapan lain adalah ketika kita ingin menentukan diameter kolom distilasi. Ini adalah rumus untuk menentukan diameter kolom. Kemudian kita harus terlebih dahulu mengetahui luasnya.
dan kemudian laju alias volumetrik dan seterusnya sampai akhirnya ternyata inputnya adalah sifat-sifat fluida berupa densitas. Kita tahu bahwa densitas bisa S, bisa seperti ini, adalah massa dibagi volume. Massa dari mana? Kita dapatkan dari jumlah molnya. Sedangkan volume kita dapatkan dari persamaan keadaan tadi. Kemudian juga di dalam kita menentukan ukuran heat exchanger dalam initial and tube, maka inputnya diantaranya adalah sifat-sifat fluida ini, yakni heat capacity juga, heat specification specific heat, kemudian densitas juga, viskositas, konduktivitas, sehingga kita bisa menentukan ukuran dari shell and tube ini. Demikianlah berkaitan dengan persamaan keadaan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tahu apa itu persamaan keadaan dan bagaimana aplikasinya di dunia teknik kimia. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.